Halo guys, balik lagi di channel ini. Ini channel yang vakum cukup lama, yaitu RC Gadget ya. Tapi sekarang saya akan merubah tema konten di channel ini. Saya akan membahasnya lebih ke apa ya? Bukan membahas spesifik ke gadgetnya, tapi kita bahas ke dunia perkonteran. Jadi saya lebih bahas ke dunia perkonteran, cerita konter, kemudian ya mungkin tips and trick ya dari sudut pandang orang konter mengenai gadget-gadget yang ada. Nah, kalau video ini itu kita akan membahas apakah usaha konter itu masih menjanjikan atau enggak, atau kelihatan biasa aja atau malah sangat-sangat menjanjikan. Sekarang kita akan bahas lengkap ya. Tapi ini bukan di konter ya, konternya itu ada di sana. Nah, ini perjalanan menuju konter sore hari hampir maghrib. Saya di sini nanti akan membahas cukup banyak lah. Ini jadi counter HP-nya di sini. Modelnya nge-L seperti ini. Kalau dari arah utara itu nggak terlalu terlihat, tapi banner di mana-mana. Kalau dari arah selatan seperti ini. Ini berada di samping jalan antar antar kecamatan ya. Ini kalau sore hari seramai ini sih. Di arah selatan sana itu ada pasar, dan pasar itu ada 3 counter lah. Intinya persaingan cukup ketat. Kalau di arah utara itu juga ada pasar, dan pasar itu ada kalau nggak salah 2 counter gede ya. Tapi di sini kita bisa berani buka ya. Ini namanya kedai ponsel. Nanti kita room tour sedikit ya. Nah, ini jadi counternya kayak gini. Ini sebenarnya 2 ruko ya. Ini 1 ruko. Ini 1 ruko lainnya, jadi dibikin lebar. Nah, apakah usaha counter seperti ini menjanjikan? Ya, kita akan bahas sambil kita room tour. Ini jadi ini area untuk kuota, kartu, dan pulsa, transaksi pulsa, kemudian soal top up itu di sini. Kalau di sini itu aksesoris yang guna nggak guna, intinya bukan yang keluarnya cepet ya. Dan di sini juga kadang tempat untuk nunggu. Kalau di sini itu ada tempat untuk nongkrong, ini belum kita nyalain lagi. Nah, kayak gini kan padang. Ini tempat untuk nongkrong di sini. Jadi kalau orang nunggu di sini, kalau ada teman mau jalan di sini, kalau cuma mau ngopi stok juga bisa. Ini stok-stok untuk jajanan. Jadi ini yang mungkin buat kalian yang buka konter tapi ada tambahan income ya, tambahan pendapatan lewat jajan kayak gini. Ini di sini ada ininya, minuman dingin. Nah, ini tips ya. Jadi kalau minuman dingin nggak usah pakai yang pakai kaca kayak gitu ya. Itu lebih menguras listrik. Pakai yang kayak gini aja. Yang penting ada tulisan minuman dingin kayak gini. Nah, ini juga nambah alat lagi. Ini baru datang. Ini untuk yang minuman panas. Karena di sini sering banget ada yang ngopi, tapi kadang cukup mengganggu kalau kita harus bikin kopi. Jadi di sini disediakan dispenser. Ini kopinya juga mungkin besok akan dilengkapin sih. Jadi kayak gini ya. Ini ada kayak gini. Ini untuk kopi-kopinya. Nah, di sini tuh untuk area kayak elektronik. Ini elektronik tambahan ya, menyediakan. Jadi sebenarnya ada toko besar guys, kalau toko elektronik kayak gini di utara sana mungkin sekitar 5 kiloan dari sini, tapi tetap masih ada celah untuk kita bisa jualan kayak gini di daerah kayak gini ya, karena nggak semua orang tahu soal elektronik. Ini yang portable-nya juga kita sediakan, sampai Android box juga ada. Ini sebenarnya cuma untuk sampel aja, untuk contoh. Kalau TV ini sebenarnya ini dusbook untuk yang barang-barang yang kita beli ya, tapi kita juga bisa pesan. Intinya ini untuk display aja. Ini untuk perkaraokean. Nah, ini untuk perkabelan ya. Ini kabel-kabel ini sediakan mulai mikro 10 ribuan, Type C 15 ribu, terus ningkat-ningkat 20, 30, sana 35, 40 itu yang lebih premium. Nah, ini untuk aksesoris yang lebih premium kita taruh sini ya. Kayak misal ini charger yang lebih kencang, kemudian ada kabel-kabel, ada TWS. Kalau TWS murah di sini nggak nyediain sih ya. Sebenarnya mungkin nanti akan sediain yang murah-murah juga. Ini yang kayak merek-merek terkenal kayak robot ya, yang udah pasti-pasti. Kalau di sini ini untuk stok HP bekas, cuma karena setelah Lebaran HP bekasnya udah kosong, cuma tinggal ada 3 unit. Ini rasa baru banget, ini Redmi Pad SE. Untuk HP-HP baru juga ini ada yang sebagian baru datang, ada yang
belum datang karena HP baru kosong blong kemarin ya, cuma sisa beberapa unit karena faktor ya, karena kemarin kan habis lebaran ya. Kemudian ini per headsetan, ini headset ya yang harga standar, jadi kurang lebih selengkap itu. Oh ya, untuk area servis ini juga ada ini servis. Nah, di sini itu untuk servis HP, guys. Jadi untuk ngeflash ini komputernya. Ini untuk servis-servis jumper-jumper atau ganti part. Untuk stok dari penggantiannya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Ini untuk yang kayak baterai-baterai, ini untuk konektor-konektor. Kalau untuk LCD di sini, kita cuma berani nyetok untuk stok-stok yang emang banyak dipakai. Jadi satu LCD untuk beberapa HP itu kita berani stok. Kalau yang enggak atau yang jarang ada kita nggak berani stok ya, karena ya jadi nggak muter duitnya. Ini kan awalnya itu counter itu cuma segini ya, untuk yang ini aja. Itu kalau hitung-hitungan modal kasar itu mungkin sekitar ya 15 juta lah awal-awal. Jadi cuma bisa berani stok. Kayak gini itu bisa dihitung biji. Kalau ini jadi per satu ini paling cuma 4 biji dan itu under harga 30.000. Kalau sekarang kan stoknya banyak ya. Ini stok yang datang dari sales. Ini yang untuk diecer. Ini untuk yang belum dibikin. Jadi kalau sekarang kayak gitu. Tapi kalau dulu kayak etalase itu carinya yang bekas. Itu kalau nggak salah harganya 2,5 juta. Ini satu ruko ya, kan awalnya satu ruko itu cuma 5,5 harga sewa 1 tahun. Nggak cuma sih, itu lumayan tinggi sih. Kemudian untuk kayak gini itu cuma beberapa aja. Kalau ini kan banyak nih, ini banyak, terus di sana stoknya di bawah ini banyak banget. Jadi kalau sekarang belinya kayak gini ya, banyak kan. Kalau dulu itu belinya ngecer kayak gini, ini cuma beberapa unit. Nah, dibungkusin kayak gini supaya kelihatan penuh. Nah, ini juga sisa casing-casing dari tahun awal ya, sebagian udah dibuang banyak banget. Itu untuk pembelajaran kalau order casing sih sebenarnya. Jadi kalau kita hitung-hitungan kasar ya, untuk counter satu ruko dengan modal 15, karena kan mungkin 6 bulan setelahnya itu ditambahin modal lagi, yang ngebel 15-an juta lah. Itu kan harus dikelola sendiri ya, karena kalau sewa orang atau apa ya barangnya masih segitu, itu kerasa boros guys. Jadi itu kalau untuk counter apa ya kecil-kecilan emang harus dikelola sendiri. Kayaknya transaksi kalau nggak salah per hari ya sekitar 40 sampai 50 orang lah. Ya kalau kita ngomongin pendapatan, kalau yang masih kecil itu kalau nggak salah ya itu sekitar seharinya mungkin sekitar 3 jutaan ya. Itu plus ada mungkin jualan HP bekas 1 atau 2 gitu kan. Sama itu sudah jualan minuman dingin rokok juga ya, tapi belum banyak. Ya sekitar 3 jutaan lah saat itu. Karena setelah 1 tahun baru ditambahin modal 20 juta kalau nggak salah. Itu jualan HP bekas lebih banyak ya. Kalau ngakalinya dulu belum berani nyetok HP baru, kita pakai rekanan ya. Nanti bagi untung. Jadi kita ada yang pesan, nanti kita ke counter yang lebih gede, yang satu circle tentunya. Itu ya misal untung dari HP itu cuma 100.000 ya 50-50 ya. Yaitu bisalah dapat 3 jutaan ya per bulan kalau untuk bersihnya, kalau untuk satu counter ya. Tentu itu harus berkembang terus ya, berkembang dalam arti modalnya itu diputar lagi. Nah, setelah tahun kedua ini nambah ini, ruangan ini, dan mulai selengkap itu cuma muter modal aja. Nyunting modal cuma 20 juta di tahun kedua itu karena jual motor. Nah, ini sewanya lebih tinggi lagi, tapi ya penjualan lebih banyak. Kalau udah gabung dua seperti ini, pendapatan itu kalau mungkin per bulannya kasaran ya. Kalau ini video rame nanti kita hitung rinci. Tapi kalau kita ngomongin kasaran itu mungkin 4 sampai 5 juta per bulan di bulan-bulan biasa. Tapi kalau untuk masa panen ya, kalau kayak gini kan ada masa panennya ya, kayak kemarin Lebaran, pas puasa itu nggak terlalu rame, tapi setelah Lebaran ya dari luar kota pada pulang, pada kasih uang. Nah di sini ludes semuanya guys.
jualan HP sangat sangat mudah. HP second juga kalau nggak salah kemarin stoknya ada mungkin ya 20-an lah habis. HP baru kayak gini itu juga banyak. Nah, kalau masa-masa itu saya pernah ngitung, walaupun belum seramai ini ya, saya pernah ngitung untung bersih sekitar 15-an. 15 jutaan. Intinya kalau banyak yang mudik itu pasti penjualan naik. Kalau tahun baru mungkin tidak setinggi pas lebaran, tapi pas lebaran bisa tembus sampai 15 jutaan itu sekitar 1 tahun yang lalu. Kalau yang sekarang itu belum ngitung ya. Tapi sekarang penjualan lebih banyak sih. Itu untuk gambaran counter yang ada di pedesaan dengan persaingan yang cukup ketat ya. 1 kilo ke sana, di sana ada 3 counter. 2 kilo ke utara itu ada 2 counter besar gitu. Itu persaingan yang cukup sengit di sini. Walaupun untuk penduduknya padat tapi nggak sepadat di kota gitu ya. Ya kota desa tapi yang nggak desa-desa banget ya. Tapi kalau teman-teman misalkan minat dengan dunia perkonteran ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini atau komen apa ya, untung paling sedikit sama untung paling banyak itu apa gitu. Atau mau request kalau mau usaha kecil-kecilan dibikin kalkulasi hitung-hitungannya, misal usaha counter modal under 15 juta ya nanti saya bikin hitung-hitungannya gitu ya. Jadi ini segmen untuk cerita dunia perkonteran. Jadi kalau di segmen cerita perkonteran ini ya kita bahasnya kayak gini. Ada juga segmen seputar gadget, misalkan membahas soal HP, HP yang paling banyak dicari di counter pedesaan itu HP apa, yang segmentasi seberapa, ataupun kayak aksesoris-aksesoris seperti ini nanti juga kita akan bahas. Intinya kalau teman-teman mau buka counter terus apa ya, modal minim ya asal hitungannya pas, terus jalannya benar, mau promosi kayak gitu sebenarnya masih jalan-jalan aja. Tapi kalau teman-teman misalkan mau buka counter, yang penting tempatnya gitu ya, tempatnya strategis dan saingannya nggak terlalu banyak. Karena biasanya banyak banget counternya tapi yang diperebutkan yang beli cuma itu aja tapi counternya terlalu banyak. Nah, itu akan menghambat sih perkembangannya. Tapi ya itu sangat-sangat masih sangat apa ya? Sangat meyakinkan lah intinya. Asalkan tempatnya pas, persaingannya masih sehat itu oke. Tapi kalau udah terlalu banyak counter ya jangan bikin di situ. Kalau untuk di pedesaan ya misalkan kalau di jalan raya seperti ini kan masih bisa berkembang gede guys. Bahkan bisa lebih gede lagi karena sekarang kan promosi bisa lewat sosmed ya. Orang nyari bisa lewat Google Map, lewat Facebook, lewat Instagram, jadi nggak terbatas. Tapi kalau bukannya di desa ya, di jalan desa itu ya nggak bisa segede ini sih. Kayak ya yang lewat itu aja, yang beli itu aja. Tapi ya tetap bisa menghasilkan gitu. Kurang lebih kayak gitu aja. Menurut teman-teman bagaimana? Yang punya usaha counter, silakan tulis aja di kolom komentar. Keluh kesahnya apa? Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.